Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya, Tanti Suwantini. Ya, di video kali ini saya akan berbagi mengenai resumen saya, yaitu mengenai peningkatan motivasi dan prestasi belajar fikih dengan model cooperative learning tipe student team Achievement Division pada siswa kelas 9A MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul oleh Ma'ruf Yuniarno. Ya, langsung saja mengenai metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas di mana penelitian ini dilaksanakan di MTS Muhammadiyah di Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Subjek penelitian ini Classroom Active Research. Subjek yang akan diteliti yaitu siswa dan siswi kelas 9A MTS Muhammadiyah dengan jumlah sebanyak 34 anak yang terdiri dari 21 siswa dan 13 siswi. Ya, adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi yang dilaksanakan dan dimulai dari prasiklus sampai dengan siklus ketiga. Instrumen tes diterapkan sebagai pengukuran ketercapaian prestasi belajar adalah menggunakan jenis tes tertulis. Wawancara dilakukan secara acak kepada beberapa siswa, guru, karyawan, dan kepala sekolah madrasah tersebut. Adapun metode dokumentasi digunakan yaitu mengamati hasil tugas-tugas siswa, hasil prestasi, catatan-catatan siswa, dan dokumen pendukung lain tentang profil madrasah tersebut. Konsep dari penelitian ini adalah membuktikan adanya peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih melalui model cooperative learning tipe STAD Student Teams Active Division di MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul. Sebagai variabel bebasnya atau variabel X adalah model cooperative learning tipe STAD yang digunakan untuk menentukan variabel terikat yaitu motivasi atau sebagai variabel Y, dan prestasi belajar siswa itu variabel Z. Sintak model pembelajaran cooperative learning tipe STAD dimulai dengan yang pertama, yaitu penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi. Yang kedua, yaitu penyajian informasi. Yang ketiga, yaitu pengorganisasian kelas dalam kelompok. Yang keempat, yaitu pembimbingan kelompok. Yang kelima, yaitu diskusi antar kelompok. Yang keenam, yaitu evaluasi dan pemberian penghargaan. Indikator bahwa siswa telah termotivasi ditunjukkan dengan aktivitas siswa berupa yang pertama, siswa mencatat penjelasan guru, perhatian saat guru menerangkan,
berani mengajukan pertanyaan atau ide. Yang kedua, yaitu tekun melaksanakan tugas sesuai perintah guru. Yang ketiga, yaitu partisipasi aktif dalam diskusi serta disiplin saat belajar. Ya, hasil dari penelitian dan pembahasan dalam peningkatan motivasi dan prestasi belajar fikih dengan metode cooperative learning tipe Student Team Active Division pada siswa kelas 9A MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul. Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ini yaitu faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar, yaitu diantaranya faktor jasmani, faktor psikologis, faktor kelelahan. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu, seperti keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Di sini motivasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembelajaran. Guru harus bisa memberikan motivasi pada semua peserta didiknya. Motivasi belajar ini dapat diartikan sebagai faktor psikis yang bersifat non-intelektual. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus yang berfungsi meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih di kelas 9A dengan menggunakan model cooperative learning tipe Student Teams Achievement Division. Persentase motivasi belajar siswa mengalami peningkatan pada setiap siklus. Hal tersebut pada prasiklus menunjukkan persentase motivasi sebesar 26%. Prasiklus presentasi motivasi siswa rendah sehingga perlu ditingkatkan pada siklus ke-1. Siklus pertemuan 1 menunjukkan persentase sebesar 30%. Dilanjutkan pada pertemuan kedua, motivasi belajar siswa naik menjadi 59%. Pada siklus ke-1, siswa mulai termotivasi pada pembelajaran fikih yang dilaksanakan meskipun masih ada beberapa siswa bermotivasi rendah bahkan belum termotivasi. Pada siklus kedua, pertemuan ke-1, motivasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus pertama, yaitu menjadi 60%. Kemudian pada pertemuan kedua meningkat menjadi 75%. Pada siklus kedua ini menggunakan model pembelajaran yang dikolaborasikan dengan sarana dan prasarana yang ada, yaitu dengan menggunakan slide PowerPoint dan menampilkan video praktek pada awal pembelajaran. Sehingga di sini siswa tertarik dengan materi yang berlangsung. Kemudian dilanjutkan pada siklus ketiga. Pada pertemuan pertama, persentase motivasi belajar siswa meningkat dari siklus sebelumnya menjadi 79%.
Selanjutnya, pada pertemuan kedua, presentase motivasi belajar siswa meningkat menjadi 85%. Ya, pada siklus ketiga masih sama dengan siklus kedua, yaitu menggunakan model pembelajaran yang memakai kolaborasikan dengan sarana dan prasarana yang ada, memberikan video pendek pada awal pembelajaran, serta memberikan ice breaking agar siswa tidak jenuh dengan pelajaran yang diberikan oleh guru. Hasil akhir dari pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning tipe Student Teams Assessment Division dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Di sini prestasi belajar siswa pada siklus pertama pertemuan ke-1 yaitu sebesar 84,2%, dilanjutkan pada pertemuan kedua dilanjutkan pada pertemuan kedua prestasi belajar siswa naik menjadi 88,1%. Pada siklus pertama ini, siswa dapat menyelesaikan tugas dengan baik sehingga prestasi yang diraih tinggi. Meskipun presentase secara keseluruhan tinggi, namun masih terdapat beberapa siswa yang mendapat nilai di bawah KKM, yaitu sebanyak 6 orang siswa. Pada siklus kedua pertemuan ke-1, prestasi belajar mengalami penurunan dari siklus pertama menjadi 85,1%. Kemudian pada presentase pertemuan kedua menurun secara signifikan menjadi 62,9%. Pada siklus kedua pertemuan pertama, prestasi belajar siswa mengalami penurunan dari siklus pertama, yaitu menjadi 85,1%. Kemudian pada pertemuan kedua menurun secara signifikan menjadi 62,9%. Pada siklus kedua ini, siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas sehingga prestasi belajar siswa diraih menjadi menurun. Hal itu terbukti 25 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Kemudian dilanjutkan pada siklus ketiga pertemuan ke-1, prestasi belajar siswa meningkat secara signifikan dari siklus sebelumnya menjadi 97,8%. Selanjutnya pada pertemuan kedua, presentase motivasi belajar siswa menurun menjadi 98,4%. Berdasarkan hasil yang sudah dijelaskan, dengan model cooperative learning tipe Student Teams Assessment Division dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih dengan catatan
Setiap pertemuan dalam satu siklus harus memiliki berbagai modifikasi agar siswa memiliki ketertarikan. Modifikasi dapat berupa perubahan tata ruang kelas, posisi duduk, alat dan media dan alat pembelajaran, instrumen tes, bahkan penggunaan ice breaking untuk menghindari siswa dari kejenuhan. Jadi, kata kunci signifikasi keberhasilan peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa dibutuhkan sentuhan kreativitas guru terhadap penerapan model cooperative learning tipe STAD atau Student Teams Achievement Division. Sekian hasil review artikel Ma'ruf Yuniarno dalam judul Peningkatan Motivasi dan Prestasi Belajar Fikih dengan model Cooperative Learning tipe Student Teams Achievement Division pada siswa kelas 9A MTS Muhammadiyah Kasihan Bantul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu mendukung konten-konten saya selanjutnya dengan menekan tombol subscribe, like, and comment. Terima kasih.